Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dapur DH. Kembali kita bertemu di Dapur DH pada Ramadan hari ke-11. Kali ini tidak jauh-jauh dari yang kemarin, Dapur DH menyajikan cara pembuatan kuliner khususnya Sumatera Barat, yaitu berupa sayuran yang dinamakan orang Padang anyang. Nah, anyang itu akan ditampilkan atau dilihatkan cara pembuatannya nanti melalui video oleh Dapur DH. Anyang Kampuang Asam Kesturi, ya. Kemudian anyang ini sama dengan urap ya sahabat. Kalau di Padang urap itu namanya anyang. Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan anyang Kampuang Asam Kesturi ini? Kita lihat bersama. Karena anyang itu dalam bahasa Indonesianya adalah urap, berarti urap itu butuh sayuran. Sayuran yang kita pakai di dalam anyang ini tergantung selera kita ya sahabat. Kalau Dapur DH kali ini menyediakan kacang panjang, nanti kan kita kukus ya. Kacang panjang sayurannya. Ini yang ada rasa pahitnya, pare, sudah kita bersihkan, sudah kita beri garam halus, sudah kita keluarkan getahnya. Kemudian ini ada daun singkong atau daun pucuk ubi. Terus ada beberapa potong wortel, kalau suka ya. Kemudian ada timun di sini. Timun. Nanti semua ini kita potong-potong sesuai selera kita. Yang belum matang kita kukus. Nah, kemudian apa bumbunya? Bumbunya yaitu kita butuh kelapa. Ya, ini setengah kelapa ya sahabat, setengah kelapa diparut. Nanti kita giling lagi, giling halus lagi sesuai selera kita. Kemudian ada cabai. Kami di sini selalu menstok cabai yang digiling dengan tangan. Jadi, kapan perlu membuat sesuatu, tinggal menghaluskan sesuai selera. Nah, ini 3 sendok cabai ya sahabat. Di dalam cabai ini sudah ada bawang merah, bawang putih, dan garam. Ya, jadi kita di sini tidak perlu menambahkan garam. Di bawang merah, bawang putihnya sudah ada di sini. 3 sendok makan. Tingkat kepedasannya juga tergantung selera. Kemudian ada 1 buah terasi nanti dibakar, kita giling halus, kita campur dengan cabai itu nanti. Nah, bagaimana cara pembuatan anyang Kampuang Asam Kesturi ala Dapur DH sahabat? Mari kita saksikan bersama-sama, ya. Baiklah sahabat Dapur DH, kita mulai menggiling bumbu untuk urapnya. Ya, ini cabai tadi kita giling halus lagi. Kita tambahkan setengah sendok teh garam lagi. Kita giling seberapa maunya halus kita ya sahabat. Ini karena namanya anyang kampuang, kita kerjakan secara kampuang juga, secara kampung ya. Ini kita giling manual tanpa blender. Halusnya terserah kita ya sahabat, seberapa halusnya. Ini tempat saya giling cabai namanya Batu Lado. Di Padang orang menggiling cabai atau lado di Batu Lado. Kalau di Jawa pakai cobek ya. Kita rapikan dulu nanti daripada tumpah. Sedikit lagi kita haluskan. Jadi sahabat, dalam cabai ini sudah ada bawang merah dan bawang putihnya.
juga sudah pakai garam. Tapi tadi masih saya tambahkan setengah sendok teh garam lagi. Karena ini belum puasa, membuat masakan tanpa dicicipi, harap dimaklum aja ya. Nah, ini sudah sehalus ini, kita masukkan terasi tadi. Kita giling halus, campur semua. Kita haluskan lagi. Kita rapikan lagi. Sementara kita menggiling ini, sayuran yang masih mentah sudah kita kukus ya sahabat. Ini sudah halus. Sudah halus begini, kita satukan. Ya, kita rapikan, satukan begini. Karena judulnya tadi Anyang Kampung Asam Kasturi, maka kita butuh asam kasturi. Kita potong. Kalau takut bijinya akan masuk, kita taruh di tempat dulu, nanti kita saring. Ini satu buah ya sahabat, masih satu. Kita akan masukkan 2 saja. Ini sahabat bisa lihat ada bijinya. Kemudian kita akan campurkan asam kasturi ini ke dalam cabenya ya. Kita saring sehingga bijinya tidak ke bawah. Kita aduk di sini. Kita aduk di sini. Nah, kemudian kita sisihkan. Kita masukkan ke tempat tadi. Karena kita akan menggiling cabai ini sedikit demi sedikit dengan kelapa parut tadi. Ini sengaja kita tinggalkan segini. Kita ambil kelapanya. Kita akan giling kelapa dengan cabai tadi. Ya. Kita giling sahabat. Maunya setelah kelapa ini digiling dengan bumbunya, nanti kita kukus. Sebelum kita sajikan, kita kukus supaya kelapanya ini tidak cepat basi. Ya, gilingnya nggak usah halus, segini saja cukup untuk menyatukan cabai dengan kelapanya. Nah, ini cukup. Ini kita lakukan sahabat sampai semua kelapa dan cabai tadi habis ya. Nah, oke sahabat, kita akan selesaikan semuanya dan kita akan kembali ke dapur DH lagi ya. Baiklah sahabat dapur DH, ini sudah selesai. Ini kelapa giling yang pakai bumbu, yang pakai cabai tadi sudah kita kukus supaya awet ya. Dan ini sayuran yang sudah kita kukus tadi. Nah, sekarang kita kebetulan ini selesai, dapur DH dapat orderan. Ada yang pesan Anyang Kampung kita. Oke, kita aduk, kita campur dulu semuanya, kita bikin pesanan orang ya. Ini sayur terserah kita ya. Jadi dapur DH juga terima orderan sahabat.
ya. Siapa yang berminat atau ingin memesan sesuatu dari Dapur DH yang akan dimasak boleh. Nah, ini kita aduk untuk 2 porsi ya. Karena pesanannya masuk 2 porsi. Panjang-panjang sama ini ya, sama pare ya. Parenya nggak pahit lagi ini, karena sudah kita hilangkan getahnya dengan garam. Ini kita ambil bumbunya, panas ya, karena bumbu ini kita kukus. Kita aduk. Kalau untuk pedasnya tergantung selera. Ini pedasnya rata-rata ya, untuk umum. Pedasnya rata-rata untuk umum, jadi tidak begitu pedas, sedang saja. Ini kita tambah lagi. Jadi sayurannya tergantung kita ya sahabat. Ini tumpah buru-buru. Nah, ini dia sahabat, anyang kampuang asam kasturi ala Dapur DH. Kebetulan kita dapat orderan, ada yang pesan. Kita akan bungkus pesan ini jadi 2 porsi. Oke sahabat Dapur DH, kita plating dan kita bungkus pesanan orang. Oke, yuk. Sahabat Dapur DH, ini dia anyang kampuang asam kasturi kita sudah selesai ya. Bisa dinikmati di saat waktu berbuka puasa. Dan orderannya pun sudah diantar. Video kita selesai dan platingan juga selesai ya sahabat. Gampang kan cara membuat anyang kampuang atau urap ala Dapur DH? Nah, seger loh sahabat karena memakai asam kasturi. Anyang kampuang asam kasturi ala Dapur DH. Oke sahabat, silakan dicobakan resep anyang kampuang asam kasturi ala Dapur DH. Jangan lupa di like, subscribe, serta di share ya sahabat. Dan komentar dari sahabat Dapur DH semuanya, kami tunggu untuk kemajuan channel Dapur DH tentunya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga semua sahabat Dapur DH selalu sehat dan lancar menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali esok hari di channel Dapur DH dengan menu-menu yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.